Sekarang gue punya kartu kredit total 2,5 miliar. Ya, sekarang kan bayangin, gue itu mendapatkan permodalan dari bank 2,5 miliar, nggak pakai jaminan, cuman modal KTP sampai NPWP doang. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu? Oke. Karena sebenarnya ada satu faktor X yang kalau kita bisa manfaatkan dengan bagus, itu kita bisa merubah kita dari yang nggak punya modal jadi punya modal dalam sekejap. Makanya kan saya selalu ngomong ya di berbagai kesempatan, utang itu kayak seks. Tahu nggak, Dok? Kenapa? Kenapa? Tabu untuk dibahas di keluarga tapi diam-diam dilakukan. Kita lihat dulu realita ya kan, sebelum kita berbicara mau menyelesaikan utang, Oke. kita lihat dulu, ngaca dulu penghasilan Anda dengan beban utang Anda itu seberapa? Masih samakah artinya kan, atau udah terlalu jauh? Kalau sudah terlalu jauh, cut loss aja. Lebih baik cut loss, menunda pembayaran. Jadi tuh pembayarannya kita tunda, nggak kita kemplang ya, kita tunda. Sampai kapan? Sampai ada dua kondisi ini tercapai. Nomor satu, Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Saya kedatangan orang sakti. Oh, orang sakti. Namanya Pak Roy Sakti. Wah, ini pakar kartu kredit. Kita sapa saja. Apa kabar, Bro? baik. Ah, luar Sehat biasa nih ya. selalu, mantap. Thank you akhirnya sudah hadir di sini ya. Siap. Selama ini cuma lihat di layar handphone. Di layar handphone ya? Sini lagi ya. Oke, kalau dulu di layar kaca, sekarang di layar handphone. Oke, lagi keliling-keliling pas ke Jakarta, akhirnya sempat berbagi Ya pas view lah. kita nih. Makanya kan kemarin lu kontak gua kan agak lama respon kan, belum ada jalur Jakarta kan, begitu ada jalur Jakarta gitu. gua kontak gitu loh. Pantesan kemana nih? Ini viewer gue banyak yang minta tolong nih, terlilit hutang gitu ya. Iya. Entah kartu kredit, pinjol, nanti kita bahas ya. Siap. Thank you. Nah ini karena pakar kartu kredit luar biasa ya gitu. Kita bukan campaign kartu kredit, justru kita ingin cari tahu, kita bongkar per kartu kreditan dan kita nyerempet sedikit ke pinjol nanti. Iya, boleh. Bro, gini ya. Banyak viewer kami juga pernah ada narasumber yang bilang, saya terlilit kartu kredit, hutang, macet, itu sampai 30 kartu kredit. Apa yang terjadi itu? Itu biasanya gali lubang tutup lubang ya. Jadi itu sama polanya mirip kayak startup cari pendanaan tapi nggak profit. Ya. Oke. Ya. Ya. Ini startup versi mikro. Versi personal. Masih personal. Gitu. Tapi dia cari pendanaan nggak profit, sedang dia harus bayar investor. Ya makin lama kan makin gunung. Jadi dia melakukan skema ponzi terhadap dirinya sendiri. Akhirnya apa ya? Kartu baru buat bayar kartu lama seperti terus. Nah itu yang terjadi sih. Dan mereka nggak sadar bahwa dia sakit seperti itu. Karena kebanyakan orang yang bermasalah itu justru malah nggak ngitung utangnya. Tapi gini, hadirnya kartu kredit itu kan sebagai solusi jangka pendek, Yes. atau sebetulnya bisa digunakan dengan smart sehingga secara kontinu itu kita bisa pakai terus? Keunggulan kartu kredit itu sebenarnya adalah kayak kita ini kayak mempunyai pesugihan lah. Ya. Kita kesempatan mempunyai pesugihan. Leverage kayak contoh gue sekarang kan gue tuh mulainya dari jadi gue ngajar tuh kan bukan buat belajar ya, karena kan bener-bener otodidak dan dari kebelebet juga ya. Sekarang gue punya kartu kredit total 2,5 miliar ya. Sekarang kan bayangin gue tuh mendapatkan permodalan dari bank 2,5 miliar, nggak pakai jaminan, cuman modal KTP sampai NPWP doang. Nah pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu? Karena sebenarnya ada satu faktor X yang kalau kita bisa manfaatkan dengan bagus, itu kita bisa merubah kita dari yang nggak punya modal jadi punya modal dalam sekejap. Tapi karena orang tidak bisa memanfaatkan ini, akhirnya malah yang terjadi kejebak. Jadi ibarat kata dia tuh dapat ilmu kanuragan yang levelnya tinggi kan. Orang kalau udah belajar tenaga dalam terlalu tinggi kan nggak kuat mentalnya, gila gitu kan. Atau nyerang orang balik. Iya, akhirnya nyerang orang. Nah, itu terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di kartu kredit ada yang namanya leverage. Leverage faktor kali. Ya, jadi gini. Kalau lu kredit cari utang ke bank dengan jaminan dan dengan sertifikat BPKB, Anda punya satu BPKB, Anda ajukan ke 5 bank, pasti yang cair maksimal cuma satu. Nggak mungkin 5 kan? Nggak mungkin. Kecuali Anda menggandakan BPKB ya. Iya. Tapi kalau di kartu kredit itu kan Anda apply ke 5 bank bisa cair 5 bank. Bisa. Sekarang itu ada 25 bank penerbit kurang lebih ya. Artinya kalau Anda apply ke 25 bank penerbit aja, kita ngomong yang jelek-jelekan ya. Tapi tolong jangan dicontoh, ini cuma ilustrasi ya. Anda apply satu kartu kredit bisa dapat 10 juta. Kalau ke 25 bank kan Anda udah dapat 250 juta. Iya. Nah,
Cuman saya ngomong ini jangan diterapkan karena ngurusin 25 kartu itu kan nggak tiada hari tanpa jatuh tempo. Kayak tadi ada orang gali lubang tutup lubang sampai 30 kartu dan dia nggak tahu manajemennya. Nah itu kan kayak orang lembur nggak ada libur. Tiap hari bayarin utang terus. Iya. Nah problemnya adalah ketika dia sudah masuk di dalam lingkaran setan itu, pertanyaannya berapa waktu yang di-spend untuk memikirkan bisnisnya dia, bagaimana meningkatkan penghasilannya dia. Artinya waktunya itu tergerus hanya untuk mikirin bayar utang. Betul. Nggak sempat untuk ekspansi. Padahal problemnya gini, banyak orang bermasalah di utang itu sebenarnya solusinya bukan di utang itu. Problemnya di utang itu solusinya adalah bagaimana bisnis Anda bisa menjadi efisien nih. Cost-nya direndahkan, profitnya ditinggikan supaya untuk bayar Utang. Bisnisnya tadi. Iya, bisnisnya dong. Kan utang itu kan dibayar dari sumber income kita kan. Betul. Jadi kan bagaimana sumber penghasilan kita ini kita fokus gedein supaya bisa bayar utang. Jadi bukan utangnya. Nah, kenyataannya kan orang Indonesia ya karena nggak pernah diajarin ilmu berutang. Makanya kan saya selalu ngomong ya di berbagai kesempatan utang itu kayak seks. Tahu nggak dok? Kenapa? Kenapa? Tabu untuk dibahas di keluarga tapi diam-diam dilakukan. Diam-diam dilakukan. Iya. Hampir oleh semua orang. Iya. Ya. Ya kan kita zaman kan kita kesepantaran kan ya kan. Kita belajar seks dari mana? Kan nggak mungkin dari orang tua toh waktu Nggak itu. ada. Kalau sekarang mungkin ya mungkin Dari ya. video dulu ngumpet-ngumpet. Iya, umpet-umpet Betamax gitu kan. Ya kan? Artinya kan monkey see, monkey do. Ya, monyet melihat, monyet melakukan. Ketika dia melihat hal yang salah ya dia menjalankan yang salah. Iya. Nah, problemnya ketika kita melakukan sebuah kesalahan, impact-nya itu nggak saat itu. Kan manusia itu kan belajar dari kesalahan. Ya contoh, kita nyebrang jalan nggak lihat-lihat rambu, tiba-tiba langsung ketika kita melakukan sebuah kesalahan kan langsung impact-nya saat itu ketabrak, jebret. Ya. Iya. Nah langsung kan ada reaksi, ada kontak fisik yang membuat kita luka-luka apa segala, akhirnya membuat kita waspada. Minimal takut lah ya. Takut lah. Tidak Iya, melakukan udah, karena udah tahu. Nah, tapi ketika orang melakukan kesalahan di kartu kredit di pinjol, ketika dia menggunakan itu untuk beli iPhone, padahal penghasilan dia justru mendapatkan kenikmatan, bukan saat itu gitu loh. Kesalahannya itu efek sakit-sakitnya itu delay gitu loh. Akhirnya dia tidak bisa melakukan kalibrasi. Oh mana strategi gue yang salah, mana strategi gue yang benar gitu loh. Iya. Karena ketika dia melakukan gesek iPhone itu kita bicara bawah sadar ya. Kita dapat dopamin, akhirnya gue mendapatkan apa yang gue inginkan. Padahal itu ketika dia gesek itu dia melakukan kesalahan. Tapi dia justru mendapatkan reward, bukan punishment. Kesalahan ini Iya. Oke. Nah, ketika dalam berjalan waktu baru dia mendapatkan punishment. Tapi atas punishment atas apa? Ini dia yang nggak bingung loh. Kok tiba-tiba macet? Kok tiba-tiba gini kan? Nah, akhirnya mencari untuk melakukan kalibrasi itu nggak bisa. Oke. Dia nggak bisa kalibrasi sampai pada akhirnya ya macet. Selesai. Dari satu pun bisa Makanya, seperti itu. Makanya akhirnya ada bilang bahwa orang main utang apa segala itu ilmu sesat. Ilmu sesat. Kartu kredit itu adalah ilmu sesat. Nah, ya utang itu ilmu sesat. Kemudian ada banyak orang yang bilang anti riba. Ya akhirnya saya tuh termasuk pakar kartu kredit yang setuju dengan orang-orang yang anti riba. Setuju. Setuju saya. Oke. Jadi gini. Saya menggunakan kartu kredit kayak contoh ya. Di dompet saya sekarang nggak ada kartu kredit. Nggak ada. ATM. Cuman ada ATM doang. Berarti cash dong ya? Cash. Oke. Karena saya punya konsep bahwa kalau saya konsumtif saya pakai cash. I don't pakai kartu kredit. Oh, konsumtif pakai cash. Cash, Sekarang kebalik. Kartu kredit sebagian besar untuk konsumtif, betul nggak sih? Iya. Nggak ada yang kepikir gini, gue butuh modal untuk usaha pakai kartu. Iya. Jarang maksudnya gitu ya. Jadi saya itu ada standar ganda ya. Jadi kalau untuk kebutuhan konsumtif, saya always use cash. Kenapa? Ya, gue menghabiskan apa yang gue punya. Gitu. Gitu ya. Walaupun ada godaan, kan pakai kartu kredit bisa dapat poin, bisa dapat diskon apa segala. Itu sebenarnya adalah ya kelihatannya menikmat. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol diri kita, kita akan masuk di dalamnya gitu loh. Oke. Dan nah, akhirnya kan kalau gue untuk bisnis baru gue kartu kredit. Jadi kartu kredit itu murni untuk bisnis. Sampai 2,5 M tadi. Iya, sampai 2,5 M. Tapi berarti tidak satu kartu kredit dong. Banyak kartu. Nah, kalau satu kartu kredit aja tadi orang umum ya, orang awam yang tidak ngerti utang lah gitu, tidak mengerti penggunaan kartu kredit dalam menggunakan itu adalah sebuah kesalahan yang malah dapat reward.
dan itu bisa bermasalah. Gimana dengan manage banyak nih? Nah, berarti kan kita harus punya sistem manajemen kartu kredit kita. Ada, bisa di-manage. Ada. Oh. Ya kan kita Spill dikit lah. gua kayak contoh ya kan gua punya gua ngajar kan dari 2010 ya, berarti udah 15 tahun ya kan. Dalam perjalanan tuh gua pernah bikin aplikasi yang bisa di Google Play Store, App Store gitu kan. Nah, kemudian gua juga akhirnya kan susah kan, ribet kan. Nah, akhirnya kan gini. Kata kuncinya adalah satu ya, kalau udah punya kartu kredit yang banyak ya, kalau gue punya 25 ya gue punya karyawan untuk ngurusin kartu. Karyawan untuk ngurusin kartu. Iya. Karena kartunya buat Banyak, bisnis, iya. bukan buat personal Iya. konsumsi. Okay. Apalagi cowok, hati-hati. Cowok sama cewek itu dua hal yang berbeda. Dalam hal apanya nih? Kalau cowok itu kalau dia fokus di satu titik, maka titik yang lainnya itu akan terbengkalai. Jadi Blind spot. Ya, blind spot. Jadi kalau lu fokus ngurusin kartu, lu nggak bakal ngurusin bisnis. Oh itu ya. Nah, sometimes ini ya, sometimes ya, kadang-kadang orang yang bermasalah ini ya, dia itu menyibukkan diri untuk menyembunyikan kegagalannya. Iya. Jadi dia itu menyembunyikan diri dalam tengah kesibukan untuk menyembunyikan kegagalannya. Maksudnya gimana ya kan? Dia kan ngurusin kartu itu kan seolah-olah ngabisin waktu nih kan. Jadi dia merasa feel guilty-nya itu udah terlampiaskan. Gue kan kerja, gue kan bisnis, tapi ngurusin kartu gitu loh. Nanti ketika bisnis gue gagal, gue nggak punya waktu, gue sibuk. Padahal sibuknya itu bukan sibuk mencari income gitu loh, tapi sibuk ngurusin kartu. Kenapa? Kita sebagai cowok, kita itu ditakdirkan fokus cuma satu hal, yang lainnya pasti blind spot. Kenyataannya nih suami-suami nih, kalau kepikiran utang itu adiknya bereaksi nggak? Letoy itu kan, perkututnya pasti letoy itu kan. Kalau udah kepikiran utang apa segala, pasti letoy. Pasti Gak itu. bisa. Beda kalau cewek itu multitasking. Dia bisa fokus sama si A, si B, si C apa segala dan tetap fokus, itu bisa gitu loh. Makanya pengolahan kartu kredit kalau sudah banyak, saran saya adalah sarahkan ke orang lain, terutama cewek. Oke. Jadi maksudnya yang ngelola cewek gitu. Ya minimal gini loh, lu kan punya banyak, misalnya punya 25 kartu kredit ya kan. Dia suruh input, dia bikin summary, kita bakal baca summary-nya aja. Oke. Total limit kita berapa, penggunaan kita berapa, bayar tagihan kita berapa gitu loh. Jadi mereka tugasnya untuk menyamarikan, jadi kan kita satu laporan keuangan gitu loh. Jadi laporan keuangan khusus untuk kartu kredit. Iya. Karena kan kalau per kartu kan lihat kan selama ini kan kalau orang punya kartu kredit kan dia lihatnya kan per billing. Betul. Nah, Sepakat. per billing tidak menyelesaikan masalah, itu yang membuat Anda membuat Anda tersesat. Karena kadang-kadang kita lihat satu billing nih, ada billing 50 juta, kita bayarin 50 juta. Seolah-olah kan utangnya lunas. Iya. Padahal nggak sadar 50 juta itu kita ngambil dari kartu yang lain. Dari kartu juga sih. Ya gue juga pengguna kartu nih sebenarnya untuk bisnis ya. Karena kan pembayaran nyawa server di luar negeri segala macam lebih cepat ya. Tapi tadi nunggu billing dulu, kadang lupa untuk bayar, kantor sih reimburse. Iya. Itu timbul masalah Loh, kelupaan kita itu adalah keuntungan dari bank. Justru itu. Iya, memang kalau itulah. bicara kartu kredit. Iya. Jadi bank itu memberikan di kartu kredit itu bank itu dapat omsetnya tuh tricky. Dia mendapatkan keuntungan dari kelalaian kita. Ya, dia mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan kita. Kayak contoh di kartu kredit ya kan, saya bilang kan, kartu kredit itu kalau kita ngerti cara pakainya, bunganya itu paling murah se-Indonesia. Paling murah sih. Ya, tapi kalau nggak ngerti cara pakainya, biayanya paling kejam melebihi pinjol. rentenir. Ya. Nah, gue kasih contoh ekstrim ya teman-teman ya. Jadi contoh, misalnya Anda punya kartu kredit tagihannya 30 juta, kemudian Anda bayar kurang 100 perak. 100 perak? Iya, kurang. Berarti Anda bayar 29.990.000. Ya, segitulah ya kan, kurang 100 perak kan. Nah, begitu itu kurang bayar 100 perak lewat jatuh tempo, bank akan mengenakan namanya interest charge. Nah, interest charge-nya itu dihitung bukan dari yang sisa 100. Dari yang 30 juta. Dari 30 juta? Iya, jadi percuma lu bayar 29 berapa itu, tetap lu bayar bunganya dari 30 juta. Kadang-kadang juga sering gini loh, 30 juta contohnya. Iya. Udah bayar 10 juta dulu, kan udah jauh lebih banyak dari minimum. Iya. Tapi ternyata tetap dia akan ngitungnya dari yang 30 juta. Oh, itu ya ternyata. Iya. Ya? Jadi lebih baik
lebih baik itu dilunasin. Pokoknya setiap ada tagihan kartu kredit lunasin. Masalah setelah dilunasin kemudian lu pakai lagi nggak apa-apa gitu loh. Jadi kita namanya konsep kayak talangan. Reset lagi. Bayar, gesek lagi, bayar, gesek lagi gitu. Oh, berarti nunggu billing cycle lagi, keluar Iya. tagihan, Iya. baru gesek lagi. Iya. Terus menerus gitu itu berarti nggak ada bunga? masalah, nggak ada masalah. Nggak ada bunga? Sama sekali? Biasanya bunganya itu dikena di awal. Kalau Anda belanja nggak ada bunga. Belanja Cuman nggak ada kan bunga. kalau Anda tarik tunai, Oh, beda artinya ya? pakai gesek tunai apa segala kan ada fee Ada fee gesturnya gitu ya. itu. Oh, oke. Oh, jadi gitu ya. Iya. Jadi nyesain 100 perak aja. Kadang ya udah transfer full payment tapi kurang dikit. 189 ujungnya itu kenanya dari Makanya banyak total. orang yang komplain ke saya, Pak, saya bayar kurang cuma 50 kok bunganya bisa 1 juta. Iya. Ya karena itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu dan orang tidak nyadar? Karena orang Indonesia itu lebih baik mati daripada ngitung. Dan dia lebih baik, kalau zaman sekarang netizen ya kan, lebih baik mati daripada baca. Iya. Karena kayak contoh ya kan, klausula perjanjian. Wah, itu Ya. udah malas banget. Nah, tiba-tiba ya kan klausul perjanjian udah tanda tanganin, kemudian misalnya kan kayak kasus rumah disita gitu kan. Iya. Kemudian teriak-teriak Bang Zolim apa segala, padahal semua ya kalau kita kredit Heeh. beragunan dengan bank yang sudah diawasin OJK. Bank itu tidak bisa bertindak di luar perjanjian. Ya karena itu nanti tidak bisa mereka Iya. eksekusi ya. Karena kalau dia sampai melenceng, ya kan berarti kan cacat hukum itu. Notarisnya kan. Nah, tapi ketika orang nggak bayar, kemudian gua udah merasa bayar segini kan, pakainya merasa gitu kan. Iya, iya. Perjanjian merasa. Nah, ini akibat dari lebih baik mati daripada baca. Lebih baik mati daripada baca ya. Apalagi udah ngelihat tebel, udahlah ini standar kan? Iya kan, tanda kan ya, tanda tangan yang penting Selesai. cair gitu Yang kan. penting cair. Nah itu kesalahan yang dikasih reward itu ya. Iya. Luar biasa. Nih bro, kalau bicara kartu kredit yang tidak di-manage dengan benar semengerikan itu, bakal lebih kejam dari Iya. rentenir tadi, salah bro gitu Iya. ya. Itukah yang membuat pesona pinjol menjadi lebih menarik saat ini daripada kredit? Nggak masalah itunya. Pinjol lebih mudah. Jadi kan kartu kredit ya, sesesat-sesatnya kartu kredit ya masih bank penerbitnya itu yang OJK. Artinya ada batas-batas tertentu. Contoh, kalau Anda mau apply kartu kredit harus punya penghasilan. Harus kata kuncinya kan harus punya penghasilan dulu, baru bisa pengajuan utang. Artinya limitnya pun ini ya disesuaikan. Ya limitnya kan sesuai dengan penghasilan. Artinya kan ketika dia ngasih kan nggak ngawur. Pinjol itu kenapa meledak? Karena nggak perlu penghasilan, tinggal setor KTP cair. Yang diawasi OJK pun nggak perlu ya? Nggak perlu. Oh gitu. Sekarang mulai ada. Tapi kan aturan itu dibuat untuk dilanggar. Untuk dilanggar. Iya. Apalagi pinjol ilegal Iya. yang janjinya berapa Di 2 jam. Indonesia kan begitu, bro. Lihat Iya, aja iya. kan. Kalau Anda ke tempat hiburan, kemudian ada tulisannya dilarang menggunakan narkoba. Oh, ini pasti tempatnya orang pakai narkoba ini, ya kan? Iya. Kita ke spa kan, dilarang berbuat asusila. Oh, berarti tempatnya asusila gitu ya. Asusila. Karena di refleksi nggak ada tulisan itu kan. Refleksi nggak ada, pijat ada. keluarga tuh Iya, nggak ada. di tempat makan kan juga nggak ada kan. Dilarang gitu. menggunakan narkoba di McDonald kan nggak ada kan. Nggak Gitu kan. ada. Nah. Oh, Jadi gitu ya. di Logis Indonesia itu aturan itu dibuat untuk dilanggar, untuk menjadi tahu. dilanggar. Atau yang biasanya untuk melakukan pelanggaran baru dibuat peraturan itu. Iya. Karena biasanya dibuat Biasanya untuk itu, begitu. gitu. Oh, oke. Jadi bukan masalah kartu kredit ini sebegitu mengerikan daripada Enggak, rentenir. pinjol tuh sebenarnya lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Mengerikan, cuma karena aksesnya lebih mudah tanpa perlu penghasilan. Artinya kan orang-orang yang nggak punya penghasilan, solusinya minjol. Dia nggak bisa apply kartu kredit. Oke. Apply kartu kredit kan untuk karyawan ataupun untuk pengusaha. Lah kalau pengangguran nggak jelas, kayak contoh ojol, abang ojol, ibu-ibu kan. Belum pasti penghasilannya. Iya, yang penting KTP. Kalau dia malas untuk narik, nggak dapat uang, nggak bisa ini, akhirnya gulung gitu ya. Iya. Nah nih bro, gue nanya nih satu hal yang pernah nih temen gue sampaikan nih gini. Dia ada beberapa kartu kredit. Yes. Billing cycle-nya katanya diatur. Ya. Jadi dia ngambil sekian dari sini, nanti saatnya ini habis dipakai untuk bayar, dia muter terus. Yes. Tanpa harus dia kerja akhirnya masukin uang itu ke kartu kredit setiap bulan dalam billing cycle yang sama. Iya. Bisa diatur gitu. Itu kan bisa diatur dalam rangka meminimalisasi bunga ya. Karena kan billing cycle itu jadi gini, ada triknya.
Jadi ada yang namanya tanggal cetak, ada yang namanya tanggal jatuh tempo. Ya, Kalau betul. kita menggunakan setelah tanggal cetak, itu kita dari jatuh tempo itu kita dapat sekitar 45 hari, 1,5 bulan. Oke. Tapi kalau kita menggunakan sebelum tanggal cetak, kita itu 15 hari udah harus jatuh tempo. Oh. Jadi ada cycle yang itu. Ada siklusnya, Jadi ketika dia mengatur cycle itu, otomatis kan kita bayar bunga kan hitungannya per 30 hari. Tapi kan kalau kita bisa dapat per 45 hari kan artinya ada diskon 50% secara waktu kan. Iya. Itu namanya dalam mengirit bunga. Cuman kalau orang hidup kayak gitu doang tidak ada sumber penghasilan, ya itu kan tinggal ngulur waktu kan. Tinggal sebenarnya. nunggu waktu aja meledak juga ya ujungnya ya. Iya, tinggal ngulur waktu aja. Kecuali untuk produktif dan bisnis tadi. Iya, untuk produktif dan bisnis. Nah, dan ketika berbisnis pun juga bukan berarti ketika Pak, gue pakai kartu ini berbisnis gue gagal. Bukan masalah kartu kreditnya ya, lu aja nggak bisa ngatur bisnis gitu loh. Berarti bisnisnya sebetulnya sumber masalahnya. Seperti startup tadi ya. Iya, seperti saat tadi. Startup versi individu. Jadi gini loh, gue tuh udah tahu nih kayak startup itu gejalanya karena gini ya. Gue itu kan pengutang ya. Gue itu mulai from zero to something itu dengan utang ya. Gue itu paham dari sisi psikologisnya, jadi bukan cuma teknikal. Bagi gue permainan utang ini adalah sisi psikologis, ada pola tertentu yang ini. Ketika gue melihat sebuah startup, itu kayak gue lihat ini kan cara mainan gue ke bank gitu loh. Yang berkata investornya bank ya. Iya. Ya kan investor tuh bank. Kalau kita kan bank kan kita apply kartu kredit kan. Iya. Kan kadang-kadang kita ngakal-ngakali supaya kita dapat limit besar kan. Setuju itu. Iya. Kita kadang kredit apapun lah. Iya, kredit apapun lah. Iya. Jangan bukan kita kan sekelas yang corporate gede Melakukan juga. Ada namanya istilahnya kerennya tuh financial engineering. Financial engineering. Sudah tuh. Iya. Nah, kayak contoh nih, gue kasih contoh ya yang sudah tutup lapak ya, Bukalapak ya kan. Bukalapak itu tahun 2015 sampai 2016 itu kan digoreng, Bos, dengan memberikan kamu insentif cashback sampai 300.000 sampai 500.000. Transaksinya itu kan digoreng. Itu kan bukan transaksi profit, itu kan transaksi rugi gitu loh. Iya, sepakat. Nah, akhirnya apa? Kan ini digoreng untuk cari investor. Masuklah bursa. Akhirnya kan exit liquidity-nya apa? IPO 21,3 triliun. Luar biasa duit cash tuh ya. Iya kan? Habis itu kan udah exit dong. Ya udah exit liquidity-nya ya masyarakat itu kan. Iya, masyarakat ya. Makanya gue bisa bilang sebenarnya kayak kasus Bukalapak Goto itu ponzi yang legal. Legalisasi ponzi. Iya, ponzi yang legal. Karena polanya begitu kok. Sama dengan waktu Dia kita apply kredit. nggak profit dari bisnis loh ya kan. Dia kan profit kan dia kan nyari member ya kan. Nyari investor itu kan member kan. Transaksinya digoreng-goreng terus kemudian dilepas dengan konsep IPO. Iya, dan IPO itu adalah membernya individu. Iya, yang terakhir ya kan. Retail. Iya, retail. Lebih parah Ponzi lagi. itu kan korban yang terakhir kan. Nah, sekarang kan pemegang saham-saham itu yang terakhir aja yang babak belur. Nah, kalau orang yang punya saham katakanlah startup itu akhirnya ya dari ingat banget tuh dulu 1.300 kalau nggak salah sahamnya sekarang tinggal 130 gitu ya. Bukalapak lah contohnya gitu ya, buka gitu ya, saham buka. Nah, itu kan investor retail nih yang nggak punya pengetahuan mengenai startup, untung rugi saham, mereka main euforia aja beli gitu. Tapi gimana dengan investor besar? Kita tahu lah, salah satunya sebut saja Evisri karena kan ada di berita ya. Iya, udah gitu. ada berita. Kan investor besar nih, masukin duit, masa bisa dibohongin sih sama pendirinya? Gimana dan direkturnya? Jadi gini loh, kadang-kadang orang itu bukan berarti orang pintar tuh nggak pernah melakukan kesalahan. Orang pintar tuh nggak pernah melakukan kesalahan. Setuju. Jadi kalau gue ngelihat begini ya, kalau di Indonesia nggak tahu ya di negara lain, tapi kadang-kadang orang-orang startup itu kalau lihat investor itu bukan melihat sebuah kendaraan untuk membesarkan bisnis. Oh gitu ya? Iya kan? Dia melihatnya itu kayak ini kayak ATM berjalan yang siap disedot duitnya. Gitu. Korban dong. Iya, korban dong, ya kan? Ini kan sebenarnya pola startup ini kan juga sama dengan utang ya kan? Kita tuh ada masa di mana kita tuh gede-gedean utang. Semakin besar utangnya semakin direspek gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan ada properti bercashback. Beli properti dapat cashback gitu kan. Dia jadi properti harga 1 miliar diajukan ke bank dapat 2 miliar, kita dapat cashback. Dia seolah-olah cashback itu kayak duit kita prestasi hasil cuan gitu loh. Padahal ini kan cuman utang, ya sama. Ketika Anda raise pendanaan itu kan cuman utang. Nah, cuman kalau
ada uang berputar besar di situ, ya namanya manusia. Gue selalu percaya bahwa sejujur-jujurnya manusia, kalau dikasih kesempatan akan jadi maling. Gitu ya. Iya, semaling-malingnya manusia kalau nggak ada kesempatan dia akan jujur. Semaling-malingnya Iya. manusia kalau Nggak ada kesempatan dia akan jujur. Jadi sebenarnya kalau sampai perusahaan Anda kena kecolongan apa segala ya, itu karena ada kesempatan. Jangan nyalain orang. Nyari karyawan yang jujur, mana ada sih orang jujur ngaku jujur, kan nggak ada kan. Iya. Tapi kalau kesempatannya tidak ada, ya dia akan jujur. Tapi kalau begitu dikasih kesempatan dikit aja kan, nah problemnya kan dia mendapatkan kesempatan pendanaan ya kan, dapat uang segitu ngolah gitu kan, ibaratnya ngolah berapa triliun. Iya. Masa diambil 1 miliar kan buat beli Lamborghini kan nggak kerasa. Enggak Itu terasa. cuman pipis doang gitu kan. Ibarat Iya. kata kan cuman pipis doang kan, ibarat kata kan dia ngelola dana misalnya kan 10 triliun ya kan. Nah dia ngambil 1 miliar kan kayak pipis doang itu kan. Iya, dan nggak terasa. Nggak terasa. Begitu nggak ketahuan, nyoba lagi. Nyoba lagi, kok Berikutnya. enak, nyoba lagi. Karena Iya. apa? Nggak ada ceritanya maling pertama itu langsung besar. Pasti ada maling itu kecil dulu. Oke. Kemudian tambah lagi, skalanya di scale up. Iya, kalau bicara perusahaan, katakanlah startup pada investor besar, sebagus-bagusnya kebijakan, sistem, proses approval, persetujuan yang bertingkat, tapi tetap kalau yang di atas yang melakukan, Ya udah. akhirnya itu terjadi terhadap startup yang kita sebutkan tadi gitu ya. Oh gitu, jadi kartu kredit itu sama sebenarnya. Sama. Secara psikologis itu sama. Kayak contoh gini ya. Banyak orang itu kaya dari utang. Gue pernah ngalamin masa seperti itu. Gue punya kartu total 2,5 miliar. Padahal gue nggak punya penghasilan. Tapi kan seolah-olah gue punya duit 2,5 miliar, bos. Iya. Jadi kalau kita nggak sadar seperti itu, kita akan terbuai. Kan ada utang, kan ada uang gitu loh kan. Padahal uangnya itu uang utang. Kan banyak orang kaya kan begitu kan. Kelihatannya kaya nih. Ya padahal lebih kaya orang miskin daripada si konglomerat itu. Iya. Orang miskin punya uang 30 juta tapi nggak punya utang. Berarti kan net income net 30. asetnya 30 juta. Orang kaya ya kan? Asetnya 1 triliun, utangnya 2 triliun. Berarti gitu ya. net anunya kan minus gitu kan. Iya. Kalau harta kekayaan tidak dikurangi dengan utang dulu, ya terlihat kaya. Tidak kaya. Begitu kurangin minus kan. Minus. Oh gitu. Oke. Tapi kan tetap naiknya kan naik Lamborghini, apa segala, naiknya kan begitu tetap. Karena kan gajah pun kan jatuh pun tetap gajah. Bedanya di situ. Iya. Teman masalah yaitu net income-nya aja. Net income-nya aja. Dan itu sebenarnya kan kita kita itu harus sadar. Kata kuncinya itu kita sadari. Nah, orang Indonesia ya kan, gua ngomong orang Indonesia ya. Kalau katanya si Raditya Dika itu adalah personal bias. Ya. Artinya apa? Lu semua itu nggak boleh melakukan kesalahan, kecuali gua. Kalau gua boleh, gitu kan? Kita kan selalu komplain. Polisi, korupsi, melanggar duit mulu. Buktinya lu ketilang pasti kan nego kan? Iya. Nggak mau ribet. Nggak mau ribet kan? Pengadilan nggak, nego aja kan kita kan lah. Tapi kalau kita ngata-ngatain polisi kan begitu kan? Ya kan? Kayak contoh ya kan, pejabat-pejabat ini pada koruptor semua. Begitu dia jadi pejabat, dia korupsi gitu kan. Artinya apa? Dia kalau sama dirinya sendiri itu gak apa-apa, tapi kalau sama orang lain gak boleh. Narkoba tangkepin semua sampai gembongnya. Iya. Misalkan amit-amit anak kita. Kena gitu kan. Pak, Nggak apa-apa. tolong, Pak. Iya, tolong Pak. Keadilan ditegakkan gitu kan. Kita ya kalau kita jalan begitu, itu kan penyakit lah gua ngomong ya. Penyakit di dunia ini kan seperti itu. Secara umum seperti itu, orang Indonesia. Nah, sama juga ketika orang berbicara kayak di advisory apa segala kan. Kita lihat foundernya itu kan kayak udah kayak propet kayak itu kan kayak Elon Musk-nya Indonesia loh ini kan. Gue pernah lagi ikut seminarnya. Ngangguk aja kan ya kan. Gue lihat kan, wah. Gitu ya. Dan secara ide kan bener-bener masuk akal kan? Masuk akal. Masuk akal sekali kan? Oh ternyata Ponzi, Pak. Ternyata Ponzi. ya nggak tahu Ponzi akhirnya. Iya. Ponzinya nggak ke dana masyarakat, ke dana investor. Investor untuk itu ya untuk yang investor ya, kecuali yang IPO ya. Iya. Nah, itu kejebak di sana. Kejebak di gitu. situ. Oh, gitu makanya dulu waktu ada
perusahaan teknologi yang IPO tuh banyak teman-teman pensiunan. Ketahuan dong gue tuh umurnya. Katanya, Nah, cuma cuma ini gue mau invest boleh nggak nih? Teknologi menarik nih. Waduh, nggak Tapi berani tuh. yang menarik ya, yang gua menarik adalah kadang orang sekelas konglomerat pun itu masih lebih seneng dibohongi daripada dikasih kebenaran. Gue cerita dikit ya kan, gue tuh ada mau ngajak sebuah partner. Gue kan produksi film nih. Oh film ya? Sekarang ke film ya? Gue lihat di postingannya tuh. Film Iya, ya kan, iya. gue gereja setan apa segala. Gue ngajak nih ada partner, gue lihat ini orang bagus nih kan, potensinya bagus. Secara visi, gue ada chemistry ke dia gitu kan. Nah karena gue ada chemistry kan, gue ngajak niat dia tuh gue ngajak dia jadi partner bisnis. Oke. Ya. Akhirnya kan karena gue ngajaknya untuk jadi partner bisnis, ya kan gue terbuka dong. Gue tuh terbiasa terbuka. Yuk kita jadi partners. Ini gue buka nih. Dalam dunia ini ada plusnya, ada minusnya begini, gini, gitu kan. Tapi ketika gue kasih kejujuran, dia malah komplain. Wah perusahaanmu kok berantakan kayak gini. Ya gue bilang, oh ternyata lu mau dikasih kebenaran apa mau dibohongin? Kalau mau dibohongin gampang, gue kasih proposal yang satunya ini perfect semua udah. Pitch deck yang menarik banget, seperti startup itu kan? Iya, ada nih kalau mau bikin gue bikinin, ya kan? Lu juga nggak bakal tahu kok. Iya. Kan gue cerita kan, jadi kan dalam proses ini kan ada kekurangannya di sini, ada ini. Sebenarnya kan project filmnya sudah jadi gitu loh. Jadi kan ibarat kata nih, ya kan? Lu itu kalau udah beli barang jadi kan, udah beli barang ini kan udah nggak usah tahu kan. Iya. Ketika proses ini gue habisin berapa barang, rugi berapa, yang penting kan gue jadi tumbler ini harganya sekian, lu mau beli apa enggak kan? Iya. Tapi karena gua mau ngajak dia sebagai partner kan, ya gua kasih tahu prosesnya kayak Transparan gini, ceritanya. mau transparan, tapi malah curiga dianggap kita yang maling. Iya. Jadi orang enggak. Makanya gua ngomong, orang itu lebih suka dibohongi daripada, makanya kenapa skema ponzi penipuan itu banyak ya kan? Karena ketika kita berbohong, orang itu lebih suka. Gitu ya. MLM tuh yang sukanya ditunjukin bahwa Iya, gue udah punya flexing, apa mobil, segala bagus. gue jalan-jalan keluar ya. Nah, justru kalau kita ngomong real, itulah kenapa alasan ya. Ada yang tanya, bos, lu tuh teriak-teriak tapi lu kok nggak kaya gitu kan? Alasan gue nggak kaya itu karena gue nggak tega bohongin orang, dah itu aja deh. Itu aja deh. Coba kalau gue tega dikit ya, gorok orang itu tega pakai gitu kan, pasti gue akan jauh lebih kaya karena banyak opportunity yang banyak. Cuman gue tuh kalau ada gue jual produk ya, gue tuh selalu bilang, this the plus, this the minus, this the plus, this the minus gitu kan. Gue bikin kelas Credit Card Revolution ya kan, walaupun murid-murid gue banyak yang sudah sukses apa segala, tapi gue selalu ngomong hati-hati, ya kan. Gue tuh sering nolak orang ikut kelas, karena ketika dia cerita dia nggak cocok. Walaupun dia punya duit, dia ada duitnya, dia store. Sebenarnya kan kalau kita bikin produk kelas kan, orang mau ikut kan ya bodo amat kan. Kalau kita berbicara, lu ikut, duit lu kita nggak maksa. Iya. Masalah lu masuk di sini kemudian lu nggak cocok, ya kan sudah itu Urusan lu kan, umumnya lu. gitu ya. Umumnya lu kan seperti sukses itu. silahkan, tidak ya nggak apa-apa. Iya, kan nggak ada kausalnya kan. Secara baik benar nggak. Tapi kan kalau gue pribadi karena kebaikan orang ya kan, gue tuh kan melihat, lu kalau pakai cara gue nggak cocok deh, ntar aja deh. Oh, sampai gitu ya? Iya, Lu tolakin. gue tolakin. Oh gitu. Kayak gue nawarin investasi ya kan, kayak contoh nih kan, gue ada beberapa investasi kan gue tawarin. Ya gue ngomong resikonya kayak gini, marginnya kayak gini gitu loh. Gue selalu ngomong antar resiko ini ada termnya gitu kan. Jadi disclaimer-nya jelas dulu di awal. Orang malah takut nggak masuk. Iya kan. Tapi begitu yang nipu-nipu, yang itu totally nipu, masuk gitu loh. Masuk karena gini ya, yang setahu gue nih di Indonesia terutama ya, di luar nggak tahu. Ketika kita jual mimpi, jual harapan, itu potensi suksesnya besar di sini. Jual air mata kah, jual sesuatu yang wah itu kan laku di sini. Kalau kita transparan tuh nggak ada di sini ceritanya gitu. Nah itu tinggal pertanyaannya kan, apakah kita ikut gila juga di situ? Iya, moral yang bermain ya. Ya, makanya kan apa ya, bisa dibilang sekarang nih kita nih berada di zaman-zaman di ujung hukum rimba, bro. Di ujung hukum rimba. Kenapa? Kalau lu nggak nipu, lu yang ketipu. Yang ketipu. Itu udah di ujung seperti itu. Gitu ya. Itu yang gua rasakan ya. Apalagi kan sekarang ini kan kalau kita ngerasakan ya, gap antara yang miskin dan yang kaya itu kan semakin tinggi. Semakin tinggi. Ya kan? Ya, Lu lihat ya sekarang banyak orang yang di satu sisi berperkara sampai bunuh orang hanya gara-gara duit ratusan ribu. Iya. Di sisi lain banyak orang menipu
punya uang triliunan itu kan sangat gapnya tuh so Jauh ya? jauh Jauh banget gitu ya? loh. Nah ini kita harus buat teman-teman juga hati-hati gitu kan. Ciri-ciri negara sedang bermasalah itu kan adalah tingkat perjudian tinggi, kriminalitas tinggi, prostitusi tinggi. Itu udah. Dan itu Dan ditunjang indikasinya lagi ada di Indonesia. Ya. Nah, tapi kan itu juga akhirnya industri yang menarik dari pinjol. Pinjol itu kan akhirnya bermain di situ. akhirnya bermain di sana. Iya, industri kredit, pinjol, itu kan semua ya dapatnya dari situ. Judol juga termasuk. Iya, judol. Karena tadi ya salah satunya. Ya? Sama gitu loh. Oh, oke. Jadi ketika gua mengajar tentang kartu kredit itu seperti kayak dualisme. Kayak contoh nih. Gua di sosial media kan memerangi investasi bodong. Jadi skema ponzi, gue berani speak up. Padahal walaupun perusahaannya masih jalan. Masih ada. Gue berani speak up, itu resikonya penjara gitu kan. Padahal dengan pelajaran gue kan yang ngajarin orang cari modal. Gue punya bisnis yang juga berhubungan dengan kartu kredit. Padahal kalau gue berbicara secara ekonomi, kalau gue bekerja sama dengan mereka, omset gue pasti double. Iya. Bro, lu kan butuh pasar toh. Orang kan nggak mau ikut investasi, lu kan nggak punya duit. Gua ajarin gimana dia cari duit dari bank, kemudian dia masuk ke situ. Kan harusnya kan win-win solution. Harusnya lebih dapat banyak jauh ya. itu. Iya. Cuman ya karena kita ini dasarnya orang baik, nggak tega kayak begitu ya sudah. Ikut training aja lu tolak kan ya? Kalau nggak cocok. Bos. Kayak contoh nih kan ada orang umur 60 gitu kan ikut kelas gua gitu kan. Gua tolak. Gua tanya dulu nih, gua tanya, "Bapak ikut kelas saya ekspektasinya apa?" Gitu kan. Ada orang mama umur 70 ikut kelas gua gitu kan. Gua tanya dulu, "Ibu ikut kelas buat apa?" "Ya gua pingin kumpul sama anak-anak muda biar seneng." "Oh ya udah silakan," gitu loh. Tapi kalau ekspektasinya gua mau cari modal, ya kan pengajuan ke bank maksimal umur 60 lah. Kalau umur 70 ya apa yang mau diajukan? Iya. Nah, Iya. Percuma juga ya. percuma gitu. juga. Oke, daripada dia merasa tertipu nanti setelah ngajuin macet. Ya cuman kadang-kadang begini ya. Cuman kadang-kadang ya orang itu menyalahartikan kebaikan kita. Kadang-kadang Pak Roy acuh. Gue tuh kan memang kalau sama murid kan juga karena gue nggak ada intensitas ingin nipu dia, gue tidak ada intensitas untuk jualin barang gue ke dia. Ya kita kan kalau orang kita nggak ada intensitas ngomong mah biasa aja kan, nggak terlalu baik-baik bagaimana gitu kan. Iya. Ya datar gitu loh. Pak, tapi ketika dia ketemu sama yang leader-leader ponzi, leader-leader investasi bodong itu kan pasti kan servingnya kan ramah apa segala, kan ada udang di balik batu itu. Oke. Termasuk gue nih sebenarnya gini ya. Gue pakai kartu kredit kan untuk bisnis karena memang dibutuhkan untuk payment. Tapi gue dapat banget value-nya loh dari training-trainingnya. Contohnya gini. Jadi kita tahu kapan harus bayar full payment. Kapan harus menggunakan, karena itu harus digunakan kartu kredit bisnis. Itu tuh. Nah jadi gini, banyak orang kayak contoh ya, gue tuh termasuk pakar kartu kredit yang istilahnya bersahabat dengan teman-teman yang anti riba. Itu. Jadi kayak seperti Dewa Eka Prabayoga, Sabtu Hari, dia konsep anti riba, gue nggak nolak, nggak apa-apa. Karena begini loh teman-teman, gue siar tentang kartu kredit ini bukan mau ngajarin orang yang nggak berhutang kemudian suruh utang, enggak. Bukan salesnya bank juga. Bukan salesnya bank juga, tapi gini loh. Gua mengajarkan adalah kalau kamu nggak berhutang ya nggak usah utang, ya kan? Karena sekarang banyak bisnis yang bisa dilakukan tanpa hutang, ya. Tapi kalau kamu mau berhutang, ini loh, gue punya pengalaman. Minimal lu jalan berhutang berdasarkan di komunitas gue ada pengalaman gue, jatuhmu tuh akan lebih minim dibanding lu tiba-tiba melakukan otodidak. Karena kan begini ya. Kita belajar otodidak nggak masalah, tapi kan kita harus lihat apa ilmunya apa. Contoh, ada ilmu yang ketika kita pelajarin gagal tidak beresiko, silakan. Jadi Anda mau otodidak silakan. Contoh, ilmu jualan. Ya ilmu jualan ketika kita praktekkan gagal, apa yang terjadi kan barang kita nggak laku. Tapi kan nggak rugi toh, cuman barangnya nggak laku. Nggak ada masalah. Tapi kalau ilmu utang, lu gagal, konsekuensinya apa? Ya lu nggak berutang dong. Utangnya macet, nggak bisa bayar. Kalau udah punya utang, utangnya macet. Iya, utangnya macet, debt collector. Iya, debt collector. Artinya kalau lu mau otodidak dari situ, ya kan? Ya akhirnya kan
perjalananmu itu kan akan terseok-seok nggak karu-karuan. Otodidak atau mengikuti cara yang salah? Karena nggak diajarkan Karena kan dari kalau kecil. udah pernah macet, historical di slicknya di OJK-nya kan udah jelek, Iya, udah nggak bisa nyoba Sepakat lagi itu. gitu loh. Oke. Kalau anak kecil kan belajar berdiri, ya kan jatuh kan bangkit lagi. Iya. Kalau orang belajar berutang, jatuh blacklist. Iya. Dia harus bangkit lagi kalau dia bisa menyelesaikan utang itu. Selesaikan dulu. Nah masalahnya orang itu kadang-kadang karena nggak punya ilmu untuk seperti itu, cara menyelesaikan utang paling cepet tahu ngapain? Dok, Gimana? cari utang lagi. Cari utang lagi. Untuk bayar utang. Gali lubang tutup lubang Makin akhirnya. dalam akhirnya. Oh, oke. Nah, mumpung tadi lu sebut mengenai riba nih. Iya. Karena nih silakan Iya, minum dulu. boleh. Jadi gini, gue sempat ngobrol sama orang ya mengenai cicilan 0% Iya. gitu ya. Karena ada konsep di sana kalau kita beli barang katakanlah iPhone, Iya. katakanlah 16 juta gitu ya. Dicicil 16 kali Iya. gitu ya. Kan beli cash 16 juta. Iya. Dicicil itu 16 kali. Cuman ada fee admin Iya. aja. Itu kan 0% ya. Tapi ada juga yang berpikiran bahwa itu sebenarnya riba, itu bunga. Sebetulnya ada bunga nggak sih untuk yang cicilan 0% yang kita Pas tahu banyak? cicilan itu kan tetap ada admin apa segala. Cuman Admin beda dengan bunga ya. Kalau Oke. cuman kalau gue ya, kalau gue prinsip ya, lu itu kalau hitam putih deh, jangan abu-abu deh. gitu ya. Iya dah. Oke. Kalau memang menganggap bank itu riba, ya udah. Ya udah, Pakailah tabungan, jangan pakai utang-utang apa segala. Cash lah ya. Ini kan lu bermain di pinggir jurang nih kan, kayak ini kan sebenarnya kan kamu mengakali Allahmu sendiri kan. Iya. Oh ini kan 0% gini-gini. Kadang-kadang kan bisa kita kebeleot gitu loh. Saran gua ya kan kalau ibarat kata Anda orang anti riba, ya udah jauhi perbankan, pakailah produk kan tabungan apa segala. iya. Ya udah itu aja. Atau Udah syariah lah ya, banknya iya, gitu kan, Syariah udah jelas. apa segala. Sebenarnya syariah itu cuman modus doang, Bos. gitu ya. Kelakuannya nggak lebih syariah lagi, Bos. Ini Itu ngomongnya cuma yang sudah jadi entity legal sendiri atau unit usaha nih? unit Dua-duanya. usaha apa segala. Gua rasa kalau di Indonesia itu syariah itu cuma sekedar ganti nama. Ganti nama. Iya ganti nama. Nah, tapi akadnya ya sama aja, bunga cuman gantinya kan mudoroba, musyaroka, murobahat, begitu kan. Konversi ya jatuhnya gitu ya. Gue kalau mau kita bermain ayat ya, mohon maaf, tapi ini jangan dianggap penistaan ya. Gue bisa membuat kartu kredit dengan akad yang syariah, mudorobah bagi hasil. Artinya apa? Gue pakai kartu kredit, ya kan? Gue pakai 2 kartu, ya. Gue 2 kartu, ya kan? 1 kartu gue pakai. Bulan depan kan jatuh tempo nih 1 kartu nih. Jadi gue gesek kartu yang kedua, gesek, kemudian bayarin ke sini. Ya. Kan gue cuma bayar bunganya aja. Iya. Ini kan gue bayar ijarohnya aja. Ya, Tapi ini kan konsepnya mudorobah. Hmm. Kalau gue mau bermain agama juga bisa. Bisa, gitu loh. sebetulnya gitu Tapi ya. kalau saran saya ya gini loh, kita gak usah terlalu mepet-mepet begitulah. Ibarat kata kalau orang vegetarian, gak usah bikin daging yang dari vegetarian. Udah makan sayur, titik. Sayur aja gitu ya. Udahlah. Pokoknya hitam atau putih selesai gitu ya. Itu selesai. Gitu. Jangan oke. nanti kadang-kadang orang itu pakai apa ya? Pakai tameng riba, tapi sebenarnya mau minjem nggak pakai bunga gitu loh. Gue banyak yang DM ke gue, Pak, saya terjerat riba, Pak, saya mau keluar dari riba, Pak. Bapak tolong pinjemin dong, nanti saya bayar nggak pakai bunga. Mata lu, ya kan? Enak di lu, gak enak di gue gitu. Ujungnya ke sana. Iya, gue yakin juga banyak yang influencer ekonomi ya kan, kayak si Derry yang kasih solusi, ataupun Dewa, pasti banyak DM kayak gitu. Ayo, bener gak kan? Gua terjerat riba, Pak. Gua tidak mau keluar dari riba, Pak. Tolong pinjemin, Pak. Nanti gua bayar ke Anda. Itu tuh munafik, Bos. Mindahin masalah aja. Iya, itu mindahin sebenarnya. masalah itu kan. Iya. Nah, kalau nih ini ilustrasi aja nih. Pasti viewer kita banyak yang merasa bahwa oke, gue terjerat hutang. Katakanlah hutangnya kredit card Yes. atau kartu kredit yang lu pakar nih bos nih gitu ya. Gimana sih kalau mau keluar Oke, dari tanya jeratan kartu kredit di mana gue udah mau betul-betul mau balik ke jalan yang benar gitu ya. Yes, Udah nggak pakai lagi, bukan mau gali lubang tutup Yes. lubang ya. Gimana caranya? Jadi gini, kembali lagi ya. Sebenarnya ada beberapa tahapan kalau jelasin panjang lebar karena kan masalah orang punya masalah itu kan stadiumnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Sama dengan penyakit ya. Ya sama dengan penyakit kan setiap stadium kan ada penyelesaian masalah satu-satu. Tapi saran saya begini loh kan. Kita lihat dulu realita ya kan sebelum kita berbicara mau menyelesaikan utang, Oke. kita lihat dulu, ngaca dulu penghasilan Anda dengan beban utang Anda itu seberapa.
Masih sama kah? Artinya kan, atau udah terlalu jauh? Kalau sudah terlalu jauh, cut loss saja. Cut loss saja. Cut loss saja. Artinya apa? Cut loss itu bukan ngemplang. Ya, saya selalu bilang pada teman-teman, saya nggak pernah ngajarin orang ngemplang. Utang itu tetap harus dibayar, tapi tidak sekarang dan tidak segitu. Tidak sekarang dan tidak segitu. Ya, maksudnya tidak sekarang apa? Sekarang gua nggak bisa bayar. Daripada lu bayar bunga, itu kan seperti menggalamin lautan. Lebih baik cut loss, menunda pembayaran. Jadi tuh pembayarannya kita tunda, nggak kita kemplang ya, kita tunda. Sampai kapan? Sampai ada dua kondisi ini tercapai. Nomor satu, uangnya untuk negosiasi ada. Yang nomor dua, diskonnya keluar. Oh, oke. Ya. Nah, dari diskon itu terjadi ketika macetmu itu udah di atas 6 bulan. Itu ada diskon kan namanya pelunasan khusus. Jadi nggak usah takut nanti, loh kalau saya nggak bayar nanti kan bunganya bunga berbunga, biarin aja. Gulung terus gitu ya? Nggak apa-apa, udah gitu. biarin aja. Kalau perlu kita bikin kebun bunga gitu loh. Karena apa? Nanti kalau sudah kita punya uang, kita negosiasi ke bank, apalagi utang-utang yang tanpa jaminan seperti kartu kredit, pinjol dan lain-lainnya. Itu kalau mau untuk menghapus bunga itu pasti 100% bisa. Menghapus denda itu pasti 100% bisa. Jadi hanya cuman bayar pokok aja itu bisa. Bahkan ada yang namanya konsep pelunasan khusus, dari pokok pun pasti dipotong. Itu pasti bisa. Oh, oke. Loh Pak, tapi kan nanti diteror debt collector, yaitu konsekuensi gitu loh. Anggap aja kan gini loh, debt collector itu kan menyangkutkan tapi tidak mematikan. Karena gini loh teman-teman ya, ketika ketakutanmu mulai berbayar, kamu harus mikir. Kan dia takut diteror debt collector. Tapi akhirnya karena ketakutan ini dia harus membayar bunga dan denda. Artinya kan ketakutannya berbayar, Bos. Berbayar, betul. Ya ketakutan. Jadi ketika ketakutanmu mulai berbayar, ya kamu harus mulai bijaksana, Bos. Uangmu tuh terbatas itu loh. Oke, jadi milih. Jadi lebih baik apa? Lebih baik daripada kita bayar dengan bunga, uang, lebih baik kita bayar dengan keberanian kita. Oke, artinya terimalah ketakutan itu. Iya. Toh suatu saat mungkin bisa jadi gratis atau nggak harus bayar ketakutan itu ya. Kan diteror ya kan belajar cara ngadepin teror. Kan banyak juga kan. Gua kan ada kelas juga khusus yang bermasalah kayak gitu kan. Jadi gua tuh punya 2 kelas. Kelas yang masih sehat, bagaimana mengembangkan utang atau bisnis dengan benar. Ya. Kemudian ada kelas yang udah sakit-sakit, bagaimana caranya mau lepas dari masalah. Saran kan gue selalu bilang cut loss dulu. Orang takut itu nanti takut diteror, takut gengsinya jatuh, harga dirinya hilang. Gue bilang, emang sekarang dirimu harganya berapa sih gitu loh kan? Gitu ya. Iya. Oke. Udah nggak usah mikirin harga diri, nggak usah mikirin ini, ya kan? Karena kalau posisi kayak gini pun di mata keluargamu kamu tuh udah nggak berharga gitu loh. Iya. Dan harga diri itu bisa didapat lagi ketika apa? Ketika masalahmu sudah selesai, kamu bangkit lagi, ya kan? Ketika kamu jadi kaya, ya maka semua kisah sedih sengsaramu itu akan menjadi kisah yang manis. Menjadi inspirational story kan. Banyak yang akhirnya jadi inspirator, motivator karena itu. Narsum kita juga banyak yang kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang masalah itu memang diciptakan supaya hidupmu itu lebih manis. Kalau tuh ilmunya. Iya, jadi kan memang begitu. Karena kan contoh gini loh. Coba kalau kita itu hidup selalu bercukupan, ya kan? Apakah kebahagiaan kita belum tentu, hampa loh, Bos. Orang yang punya uang segalanya juga bingung mau ngapain, hampa. Makanya dia mulai main narkoba, kemudian ngebully orang. Kelakuannya aneh-aneh kan? Aneh-aneh, iya. Oke gitu. Menarik sih karena gini ya. Pasti di era pinjol, era kartu kredit sebelumnya dan sebagainya itu pasti banyak orang-orang yang merasa terjerat. Gua selalu bilang begini ya kan, ketika gua dalam masalah, gua udah terpuruk ya kan. Oh ini gua lagi gambar kisah hidup gua nih. Ini gua lagi bermain di sebuah film. Kan film itu kan perjalanan setengah, istilahnya kan pertengahan sampai menuju klimaks itu kan hancur lebur, Bos. Ya kan? Pasti kan jatuh-jatuh sengsara, kegagalan. Oh, gue lagi peran ini. Bentar, gue percaya bahwa
ini happy endingnya happy ending gitu loh. Tinggal bagaimana kita menjadi sutradaranya. Oke. Jadi seterpuruk-puruknya kita itu adalah cerita kita ya. Cerita kita. Tinggal Tapi berani kalau manis kamu atau akhiri tidak. dengan jantung diri, bunuh diri ya sudah selesai. Ya, karena gini nih. Ini kayaknya relate banget dengan current isu nih. Tadi luar biasa menurut gue itu ada solusi. Ketika lu berhutang gitu ya. Tadi istilahnya tunda gitu ya. Bukan ngemplang ya, gitu ya, tunda karena punya niat baik untuk menyelesaikan gitu ya. Jangan sampai kita tidak mau nunda atau terlalu takut debt collector, akhirnya malah kita melakukan kriminal. Iya. Iya, itu nggak menyelesaikan masalah, masalah malah biar ditutup hutang segera selesai, takut debt collector akhirnya mencuri atau apa gitu kan? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia nggak punya temen untuk berdiskusi. Makanya gue bikin komunitas, ya kan? Gue bikin komunitas namanya Bangkit dari Jeratan Kartu Kredit dan Pinjol. Itu gue memang berbayar, kan banyak orang. Kadang orang itu kadang gimana, Pak kan saya bermasalah ya kan. Kok masih dipajekin juga, masih harus bayar juga gitu. Sekarang gue bilang balik ya kan, lu sakit nih, sakit jantung nih, lu datang ke rumah sakit mau operasi, Pak gue gak punya duit ya kan, gimana gitu kan. Nah biasanya ada orang-orang yang orang mental kayak gitu nggak usah ditolong lah, itu percuma lah. Orang susah itu paling nggak mau susah. Tapi kalau dia mau susah dia bergabung. Padahal kelas gue tuh murah, cuma 1 juta. Padahal kelas gue yang asli tuh 7,5 juta kan. Jadi gue tuh bikin kelas itu kayak subsidi silang. Subsidi silang. Kalau gue kelas yang untuk pengusaha pas segala gue mahalin. Yang sehat-sehat tadi ya. Gue mahalin. Tapi kalau yang betul bermasalah, ini gue subsidi silang aja gitu loh. Sebenarnya mau ngasih gratis juga nggak apa-apa. Cuman kan orang kalau dikasih gratis kan tidak merasa menghargai. Nggak dikerjakan. Nggak dikerjakan. Malas-malasan makanya juga kan gitu. lu bayar itu sebenarnya nggak ada masalah. Nah, ketika di situ sebenarnya apa ilmu yang didapat? Bukan ilmu mah di YouTube banyak browsing nggak jelas itu ya. Banyak banget itu. Nah, cuman kan kalau di komunitas kamu kan masuk di dalam satu gerbong yang sama-sama punya masalah. Jadi ketika kamu punya masalah 50 juta, 100 juta nggak mampu bayar, kan kamu stres. Kalau kamu nggak ada teman diskusi, ya kalau nggak melakukan kriminal ya bunuh diri kan. Ujungnya kayak gitu kebanyakan sekarang ya. Seperti itu. Tapi kan kalau kamu bergabung di tempat gua, kan sama-sama masalah semua tuh. Ada yang curhat masalahnya 500 juta, ada yang masalahnya 3 miliar, 4 miliar sama-sama macet. Kan akhirnya kan, ternyata masalah saya kecil ya. Dan pasti sudah ada yang berhasil dong di sana juga. Ada, gitu loh. Jadi sebenarnya ketika gua di sini ini sebenarnya gua nggak terlalu ilmu ya, tapi lebih condong gini. Yang paling berbahaya ketika menghadapi utang itu adalah ketika ketakutan bercampur dengan ketidaktahuan. Nah itu udah ya. Nah akhirnya kan bagaimana kita itu tahu? Kalau kita tahu, ketakutan kita berkurang. Jadi pengetahuan tuh ada, gue kasih pengetahuan dasarnya begini-gini. Tapi kadang-kadang kan ketakutan masih ada. Bagaimana caranya ngatasin ketakutan yang paling efektif? Hadapin rame-rame. Hadapin rame-rame. Ya, karena kan konsepnya begini. Anda nonton film horor sendirian nih, bioskopnya gede sendirian, dingin, filmnya serem, suaranya kan itu takutnya maksimal dong, gitu kan. Nah tiba-tiba habis pulang dari film horor lewat kuburan, apa nggak tambah ketakutan? Iya. Tapi kalau kita punya satu teman berdua, ketakutan kita kan berkurang. Tapi kalau kita rame-rame, ya kan, bahkan ada kuntilanak datang pun malah dijadikan konten, malah dibully. Artinya apa? Bagaimana caranya kita mengatasin ketakutan kita? Ya kita harus satu gerbong rame-rame dengan orang yang sama-sama satu tujuan. Komunitas itu. Iya. Nah problemnya kan orang yang bermasalah dengan utang, kamu masuk di pengajian yang rata-rata orang nggak punya utang, ya kamu akan dikasih ayat-ayat, nggak menyelesaikan masalah tambah pusing. Gitu loh. Komunitas yang tepat itu penting banget. Jadi bukan wah itu komunitasnya orang enggak, memang sama-sama punya masalah, kita harus berkumpul, minimal tenang. Karena gini, ketika emosi Anda meningkat, IQ Anda itu akan turun. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu dengan dilandasin ketakutan, ya kan, takut diteror, takut dihadapin debt collector, pertanyaannya gimana caranya lu bisa jualan? Bisa tetap fokus untuk menghasilkan. Bagaimana caranya lu bisa mikir gimana omsetmu bisa gede? Kan nggak bisa gitu loh. Nggak bisa. Nah tapi kalau udah netral ketakutannya, gitu-gitu aja lah, santai lah. Di rumah malah bermasalah. Gitu kan? Nah ketika sudah netral, kalau sudah netral, ya kita pikir gimana caranya keluar dari masalah kita. Gitu. Ya sesimpel gini lah. Di grup itu berarti kan gini, nih
rumah gue mau disita, nih ada debt collector datang, gimana menghadapinya? Itu Iya, kan pasti ada yang ngasih tahu juga ya. Iya. Tenang aja bro, gini ini gitu kan, bener gak seperti itu? Oke. Nah nih boleh gue highlight sedikit nih bro nih. Tadi menarik banget sih, penting nih bagi teman-teman yang masih merasa terjerat hutang atau banyak banget hutang ini, terutama kartu kredit tadi atau pinjol lah gitu sama ya. Jadi gini, intinya kita menunda dan bisa ya ditunda. Ada ketidaknyamanan ditagih segala macam itu memang wajar lah ya. Wajar lah. Tapi ada titik di mana kita sebetulnya bisa negosiasi, di mana mungkin bunganya bunganya pasti bisa dihapus. Bisa Ini dihapuskan. Semua utang yang tanpa jaminan, namanya bunga denda itu pasti bisa dihapus. Pokok bisa dinego, kecuali bank plat merah. Bank plat merah itu kayak bank plat merah sama bank paling gede itu dia bisa nego. Minimal pokoknya harus dibayar full pokoknya gitu. ada. Artinya kalau kamu udah pegang duit senilai pokok, tinggal negosiasi aja. Gitu. Itu bisa jadi salah satu clue ya. Ya sisanya ya nanti cari. Kalau masalah diteror, BI checking apa segala udah nggak apa-apa, santai aja. Iya, balasan dari kesalahan kita lah ya intinya gitu. Ya kan? Salah satunya. Kita nikmatin aja gitu. Nikmatin aja. Oke, luar biasa. Bro, ini terakhir nih. Yes. Karena kita diawali dengan kartu kredit ya. Iya. Boleh disampaikan ke audiens kita do and don'ts-nya. Lu boleh pakai kartu kredit kalau apa dan jangan coba-coba kalau apa. Jadi gini, kalau Anda sebagai user biasa, jangan punya banyak kartu kredit. Beda kalau gue profesional ya. Gue kan memang untuk bisnis dan profesional, gue punya kartu. Tapi kalau untuk yang pemula-pemula, satu dua aja cukup lah. Biasanya kalau satu dua tuh masuk ke kontrol lah. Karena kan gini kan contoh ya. Anda nyetir motor Beat sama nyetir Formula One kan pasti beda skill. Ya kalau Anda cuma punya kartu kredit untuk kepentingan Anda, seminim mungkin semakin bagus. Lebih baik satu kartu limitnya besar daripada punya banyak kartu kecil-kecil. Karena yang membuat masalah itu kartu yang kecil-kecil itu. Itu yang biang masalah di situ. Biasanya kalau cuma satu masih ke kontrol. Kalau udah mulai banyak, mulai lost control. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah kalau memang Anda mau belajar, istilahnya kan mau menggunakan utang itu untuk bisnis apa segala, saran saya ya Anda harus mempunyai mentor. Mentor itu adalah untuk tempat Anda berdiskusi. Mentor itu yang bisa negor Anda ketika Anda melakukan kesalahan, ya. Karena kan nggak mungkin teman Anda, kemudian saudara Anda negor Anda itu kan nggak mungkin, nggak enakan. Orang Indonesia nggak enakan. Iya betul. Harus ada yang istilahnya second opinion yang berani mengcounter masalah Anda. Selama itu, nah itu penting. Karena dengan seperti itu Anda mulai bisa belajar gitu. Karena kalau enggak, Anda akan berhadapan ya kan begitu lu dapat kartu kredit besar nih, tahu temen lu kan, wih dapat kartu nih makan-makan dong. Nah begitu kan pasti begitu tuh ya. Iya. Wah party kita ya itu ya. iPhone baru Ya kan. Karena kalau kita pegang duit apapun utang apa segala ya, teman-teman kita itu yang nggak ada niat untuk apa ya, gue bingung. Kayak memikirkan nanti gimana kalau kita macet. Pokoknya ya udah. Kayak contoh ini ya. Gue cerita nih ya kan, gue habis dapat warisan nih 1 miliar kan. Temen kita yang nggak ada niat untuk ngakalin kita kan tiba-tiba niat ngakalin kita 1 miliar. Ada bisnis nih, lah ya. Iya. Ingat ya, masalah terbesar ya kan, korban penipuan itu bukan dari orang luar. Yang paling berpotensi untuk menjerumuskan Anda, menipu Anda adalah kawan terdekat saudara. Yang tahu kita. Yang tahu kita punya apa. Iya. Luar biasa. Roy Sakti, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu di segmen lainnya.